Presiden Prabowo tamu kehormatan di Bastille Day. KAI tindak tegas pelemparan batu ke kereta. Gajah tertua di Asia tewas. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan di Bastille Day. Sebagai tamu kehormatan saat parade militer Bastille Day di Paris, Prancis, kehadirannya menunjukkan pengakuan begitu penting peran Indonesia di tingkat internasional. Suasana penuh hormat dan kehangatan mewarnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris pada Senin 14 Juli 2025. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Hal ini menunjukkan pengakuan begitu penting kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung internasional. Setelah melakukan inspeksi pasukan, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Menariknya, Prabowo menjadi orang kedua disalami Macron setelah ibu negara Prancis, Brigitte Macron, sebagai simbol penghormatan khusus dari pemerintah Prancis. Partisipasi Indonesia pada perayaan Hari Nasional Prancis ini, termasuk keikutsertaan pasukan TNI dan Polri, menunjukkan eratnya hubungan strategis kedua negara. Kehadiran Prabowo juga mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang resmi ke Bastille Day. Ini menguatkan posisi diplomasi Indonesia di tingkat global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri jamuan santap malam privat di Istana Élysée atas undangan khusus Presiden Prancis Emmanuel Macron. Momen ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara. Istana Élysée yang megah dan bersejarah menjadi saksi keharmonisan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam private digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin malam 14 Juli 2025 di Paris. Setibanya di Istana Élysée, Presiden Prabowo disambut Kepala Protokol Negara Prancis dan berjalan menyusuri barisan pasukan kehormatan. Di ujung barisan, Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Jamuan tersebut digelar usai perayaan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day yang juga menghadirkan Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde. Di ruang jamuan yang ditata elegan, Presiden Prabowo disuguhi hidangan khas Prancis. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pemimpin negara memanfaatkan kesempatan bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan begitu pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis realitas lapangan dalam menghadapi tantangan geopolitik global, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Dalam kuliah umum berlangsung interaktif, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan pembekalan kepada 100 peserta pendidikan pemantapan pimpinan nasional dan 110 peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional pada Senin 14 Juli 2025. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden menyampaikan pimpinan birokrasi, militer, dan sipil perlu memiliki kesamaan arah dalam menyukseskan agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Gibran mengingatkan mengenai hambatan pelaksanaan kebijakan sering muncul akibat ego sektoral, sehingga kolaborasi antar sektoral harus diperkuat. Lebih jauh, Wakil Presiden mengajak para pemimpin untuk aktif turun langsung ke lapangan. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak semata untuk exposure media, tetapi menjadi bentuk kepedulian dan empati nyata terhadap masyarakat. Ia juga menekankan bahwa program-program seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi pendidikan dasar melalui kurikulum artificial intelligence dan coding sejak dini merupakan investasi jangka panjang mendukung daya saing bangsa serta langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Pemirsa, DPR rampungkan fit and proper test calon Dubes RI siang tadi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Duta Besar atau Dubes Republik Indonesia untuk sejumlah negara tetangga sudah rampung dilaksanakan di Komisi 1 DPR RI. Proses selanjutnya, kata Puan, berada di tangan pemerintah. Ya, semua partai pasti kan mendiskusikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Duta Besar atau Dubes Republik Indonesia sudah selesai dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR RI. Menurut Puan, surat hasil uji kelayakan sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui surat resmi dari DPR RI. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai sidang paripurna DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2025 pada hari ini Selasa 15 Juli 2025. Proses selanjutnya, kata Puan, menjadi kewenangan penuh pemerintah. Puan menjelaskan tahapan berikutnya akan menunggu pelantikan dan juga surat tanggapan dari negara-negara tujuan mengenai pengusulan para calon dubes tersebut. Menurut Puan, hal ini merupakan bagian dari mekanisme diplomatik yang harus dilalui sebelum para calon dubes resmi menjalankan tugasnya di negara penempatan. Proses fit and proper dubes sudah selesai di Komisi 1 dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada Presiden, dan ya tentu saja mekanisme yang selanjutnya ada di pemerintah. Dan itu akan menunggu ya proses pelantikan, kemudian proses surat dari negara tersebut terkait dengan tanggapan terhadap dubes-dubes yang sudah kita usulkan. Jadi dengan rampungnya di tahapan legislatif, kini sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Pemerintah akan menentukan waktu pelantikan serta menyesuaikan dengan proses administratif dari negara mitra tempat para calon dubes akan bertugas. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengusut tuntas peredaran beras oplosan dinilai meresahkan masyarakat. Menurut Puan, praktik curang tersebut bisa merugikan rakyat dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal peredaran beras oplosan di pasaran. Menurut Puan, pemerintah harus mengusut tuntas masalah tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Lebih jauh, Puan menambahkan DPR RI akan turut mengawal kasus tersebut melalui fungsi pengawasan oleh komisi-komisi terkait. Puan mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah mulai menindaklanjuti temuan beras oplosan di pasar. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Lebih mendalam, Puan menegaskan agar seluruh pihak mendukung upaya penegakan hukum sehingga praktik curang dalam distribusi pangan ini tidak kembali terjadi. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan beras oplosan telah menyebar luas sampai di rak-rak supermarket dan minimarket. Beras tersebut dikemas menyerupai beras premium, namun kualitas dan isinya tidak sesuai standar. Investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, termasuk pelanggaran pada berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Pemerintah sudah melaporkan temuan tersebut kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi 63 sekolah rakyat beroperasi di tanah air. Sesaat lagi usai jeda berikut ini. Program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto resmi dibuka secara serentak di seluruh Indonesia. Masa pengenalan Sekolah Rakyat dibuka Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar. Masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat resmi dibuka oleh pemerintah.
Pembukaan sekolah rakyat dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini dilakukan serentak di 63 titik sekolah rakyat di tanah air. Dalam acara ini, para siswa menengah pertama sekolah rakyat unjuk penampilan di hadapan jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Selain itu, selama masa MPLS, para siswa juga akan menjalani tes kesehatan gratis, pelatihan kedisiplinan, tes talenta, hingga pengenalan kartu siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap sekolah rakyat bisa menginspirasi sekolah lain untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada 37 titik sekolah rakyat akan memulai masa orientasi pada akhir bulan Juli 2025. Pemerintah menargetkan akhir bulan ini ada 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Insya Allah sampai awal Agustus akan ada 100 titik itu dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Yang kedua, saya berharap sekolah rakyat ini menjadi inspirasi semua sekolah untuk benar-benar menjadi bagian integral dari cara cepat menanggulangi kemiskinan di tanah air kita. Saya kira itu. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku bersyukur para pemangku kebijakan bisa bekerja sama dalam mempersiapkan segala proses persiapan pelaksanaan sekolah rakyat berjalan lancar dalam kurun waktu 6 bulan. Meski peralatan kebutuhan sekolah belum merata karena masih dalam pengiriman, pemerintah memastikan sekolah rakyat di seluruh titik sudah siap beroperasi. Kedepan, diharapkan implementasi program sekolah rakyat bisa sesuai dengan salah satu misi Presiden Prabowo Subianto, yaitu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Terus terang aja, memang kita lakukan dalam waktu yang singkat, tetapi karena koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama yang baik, sehingga masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Pelaksanaan sekolah rakyat di sekolah rintisan ini diharapkan maksimal, memberikan pendidikan berkualitas bagi anak Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya baik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil tes kesehatan hari pertama sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Dari total 100 anak memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, ada 18 anak mengalami permasalahan kesehatan gigi, mata minus hingga prehipertensi. Para siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada hari pertama masuk sekolah pada Senin 14 Juli 2025. Bersamaan masuk sekolah, para siswa menjalani pemeriksaan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil tes kesehatan dari total 100 siswa, ada 18 siswa mengalami masalah kesehatan seperti gigi, mata minus, hingga prehipertensi. Budi mengatakan nantinya pemerintah akan memberikan bantuan kacamata. Selain itu akan membantu para siswa sekolah rakyat hingga sehat selama bersekolah. Saya baru cek 18, masalah paling banyak gigi, kemudian mata, jadi mesti dikasih kacamata, kalau kan nanti belajarnya kasihan gitu ya. Sama juga yang kaget ada prehipertensinya lumayan. Ya, jadi nanti anak-anak ini akan kita urus supaya nggak pernah sakit. Kalau perlu selama sekolah sehat terus, itu tugasnya. Dari total 100 siswa memulai pembelajaran di sekolah rakyat, dibagi menjadi 4 rombongan belajar dan terdapat 25 siswa di setiap rombongan belajar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji 2025 sukses digelar diwarnai dengan berbagai tantangan. Kementerian Agama menyebut kunci suksesnya karena 5 terobosan baru atau 5B dan 5 pengembangan atau progresivitas atau 5P disebut Formula 5 BPH. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 selesai dilaksanakan. Kelompok terbang atau kloter terakhir jamaah haji Indonesia tiba di tanah air pada 11 Juli 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar merasa bersyukur proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 berjalan sukses. Operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jamaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Menak menjelaskan sukses haji 2025 diwarnai dengan 5 terobosan baru atau 5B dan 5 pengembangan atau progresivitas atau 5P disederhanakan dalam formula 5B, 5P, 5H atau 5 BPH. 5 inovasi baru diantaranya penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji,
pencegahan praktek monopoli, pembayaran melalui Adahi dan Basnas, lalu pelibatan 3 maskapai penerbangan dalam layanan transportasi udara jamaah haji. Sedangkan 5 pengembangan dilakukan dalam penyelenggaraan haji 2025 adalah peningkatan ekosistem haji dan pengembangan skema murur serta kawal haji sebagai sistem pelaporan respon cepat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan kapal terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berlanjut memasuki hari kedua. Pada hari ini dari 18 penumpang, ada 7 orang berhasil diselamatkan. Kecelakaan kapal atau bot terbalik terjadi di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin sore 14 Juli 2025. Kapal penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin 40 PK dilaporkan terbalik saat berlayar di Selat Sipora. Tercatat ada 18 penumpang di atas kapal tersebut. Hingga Selasa pagi, 7 penumpang berhasil diselamatkan. Korban selamat adalah Peterson selaku operator bot 1 dan operator bot 2 belum diketahui namanya. Selain itu, Marlon Saragi, Nensyah Ningtyas, Emila Kontesa, Marhan Saleleu Baja, dan Gunawan Toroi. Sementara itu ada 11 orang dalam pencarian. Mereka bernama Guntur Saleleu Baja, Simbeskin, Kevin, Victor, Wike, Sudarmono, Adolf Sakerebau, Isar, Tessa, Roroi, serta 1 korban yang belum diketahui identitasnya. Selasa pagi seluruh unsur SAR gabungan merumuskan taktik pencarian lanjutan. Selanjutnya sekitar pukul 6 pagi kapal KN SAR Rama Wijaya 240 dan RIB 02 Mentawai diberangkatkan dari pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian mencari para korban. Tim Liputan, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Pelemparan batu ke kereta kerap terjadi. Hal tersebut bisa melukai penumpang dan masinis. Terkini ada aksi pelemparan batu di kereta api saat melintas antara stasiun Cilebut dan Bogor. Pihak KAI menegaskan akan menindak tegas perbuatan tersebut. Aksi pelemparan batu ke kereta api kembali terjadi di sejumlah daerah. Terkini pelemparan batu terjadi di kereta komuter lain atau KRL saat melintas di stasiun Cilebut menuju stasiun Bogor, Jawa Barat pada Jumat 11 Juli. Sebelumnya pelemparan batu melukai penumpang kereta api Sancaka rute Yogyakarta-Surabaya. Selain menelan korban luka, kaca kereta pun pecah. Direktur Utama Kereta Api Indonesia KAI Komuter Asdo Artrivianto menyebut pelemparan batu ke kereta merupakan kejahatan lantaran bisa melukai penumpang dan masinis. Agar kejadian serupa tidak terulang, KAI telah mengantisipasi dengan meningkatkan kualitas kaca. Efek terparah mengalami retak. Selain itu menyerahkan kasus ke pihak berwajib agar bisa diproses secara hukum. Baik cacat sementara, cacat permanen maupun meninggal dunia. Pelemparan batu itu ya sebenarnya KAI maupun KCI itu sudah mengantisipasi ya dengan kualitas kaca yang lebih baik dengan templer. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Jonathan Frizzy ditahan di Lapas Tangerang. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Aktor menyandang status tersangka kasus vape ilegal Jonathan Frizzy atau biasa disapa Ijong bersama 3 rekannya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang, Banten. Kini Ijong menunggu jadwal waktu persidangan. Beda jalur dan lebih cepat. Kasus vape ilegal melibatkan aktor Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Berkas perkara Ijong dinyatakan lengkap atau P21. Ijong bersama 3 temannya ditahan di Lapas Kelas 2A Pemuda Tangerang sejak Senin 14 Juli 2025. Penahanan dilakukan Kejari Kota Tangerang setelah tersangka Ijong dinyatakan sehat. Kini Ijong dan teman-temannya menunggu proses persidangan. Tidak ada cek rumah sakit lagi karena semua sudah terang benderang.
untuk recordnya juga sudah ada semua. Artinya sudah kondisi sudah stabil Bang. Udah bagus Pak. Cuman kan masih agak memar itu aja. Sebagai informasi, Jonathan Frizi dan 3 rekannya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena terlibat dalam pengiriman ratusan vape ilegal berisi liquid zat berbahaya etomidet, merupakan obat keras. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 453 Junto 138 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun di penjara. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, seekor gajah asal India berusia 100 tahun bernama Vatsala tutup usia. Vatsala tercatat sebagai gajah tertua di Asia sebelum meninggal dunia. Gajah betina tanpa gading itu sempat pingsan. Vatsala, gajah betina tanpa gading asal India, berusia 100 tahun selama 30 tahun terakhir hidup di kampung gajah Hinauta, Madhya Pradesh, India, menjadi gajah tertua di Asia. Sebelum meninggal pada Rabu 9 Juli 2025, menurut petugas kehutanan, Vatsala pingsan lantaran terpleset di saluran pembuangan dan mengalami cedera. Vatsala mendapat perawatan medis selama 24 jam dan diet khusus dengan makan buah dan bubur untuk mengatasi masalah kesehatannya. Gerakan Vatsala mengalami kesulitan karena menderita katarak. Vatsala diyakini lahir pada tahun 1910-an di hutan Nilambur, Kerala. Petugas cagar menyayangkan nama Vatsala tidak tercatat di Guinness World Record sebagai gajah tertua di Asia disebabkan kurang dokumentasi masa kecil Vatsala. Dilaporkan The Straits Times, pemegang rekor gajah tertua dipegang oleh Lin Wang, meninggal di usia 86 tahun pada 2003 di kebun binatang Taiwan. Lin Wang disebut pernah bertugas bersama Angkatan Darat Inggris pada Perang Dunia Kedua. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan kembali beraktivitas.